Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? I do hope you're doing well ya. Halo semuanya, bagaimana kabarnya pada hari ini? Semoga kabar teman-teman semua selalu baik-baik saja dan sehat-sehat selalu ya. Amin. Welcome back to my YouTube channel. Selamat datang kembali di channel YouTube saya. Everyone, today we are going to learn about new material. Jadi teman-teman semua, pada hari ini kita akan belajar materi yang baru. What is it? Apa itu? As you can see on the screen, we are going to learn about Unit 3, My Study Habits, in Chapter 4, My School Activities. Jadi seperti yang terlihat di layar teman-teman semua, pada hari ini kita akan belajar unit 3 ya, kebiasaan belajarku di dalam bab 4 ya, aktivitas sekolahku. Tentu saja kita masih belajar bersama-sama materi bahasa Inggris kelas 7 kurikulum merdeka. So everyone, are you ready to start class today? Apakah siap untuk memulai kelas kita pada hari ini? Thank you so much. Without further ado, let's get started. Nah, teman-teman, pada hari ini kita akan belajar untuk chapter 4 atau chapter 4 atau bab 4 ya, yaitu My School Activities, aktivitas-aktivitas sekolahku. Lebih tepatnya, kita akan sama-sama belajar untuk unit terakhir di dalam bab 4, yaitu unit 3 atau unit 3, My Study Habits ya, kebiasaan belajarku, teman-teman ya. Oke, let's move to the next slide. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Rate yourself by coloring the stars. Ya, nilai diri teman-teman semua dengan mewarnai bintang-bintang ini, begitu ya. Nah, teman-teman, kita lihat. Jadi di sini ada beberapa aspek ya yang diminta untuk kita semua untuk menilai diri kita untuk aspek-aspek tersebutnya. Untuk yang pertama adalah the first question is, do you read every day? Nah, apakah teman-teman membaca setiap hari? Nah, teman-teman boleh silakan untuk menilai diri teman-teman sendiri ya. Apakah memang bintang 1 berarti mungkin jarang sekali membaca begitu ya teman-teman ya, atau mungkin seluruh bintang ya, berarti teman-teman rajin untuk membaca. Kemudian untuk yang kedua, the second question is, do you take notes every day? Apakah teman-teman mencatat setiap hari? Nah, silakan teman-teman ya untuk menilai diri teman-teman juga untuk pertanyaannya ini. Kemudian, the third question is, untuk pertanyaan yang ketiga adalah, do you make a schedule? Apakah teman-teman membuat jadwal? Ya. Kemudian di sini ada, do you review lessons at home? Apakah teman-teman mengulang kembali pelajaran di rumah? Ya. Kemudian yang terakhir, or the last question is, do you do homework every day? Apakah teman-teman mengerjakan PR setiap hari? Nah, itu juga teman-teman silakan untuk diberikan bintang berdasarkan penilaian teman-teman sendiri ya. Oke, let's move to the next slide. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. This is about generic structure of a descriptive text ya. Untuk selanjutnya terkait dengan struktur umum atau struktur generik dari teks deskriptif, teman-teman ya. Ya, baik. Di sini kita akan melihat sebetulnya ada dua untuk struktur teks deskriptif. Jadi ada dua teman-teman. Yang pertama itu adalah identification atau identifikasi. Dan yang terakhir adalah description atau deskripsi. Nah, ini sudah lengkap dengan contohnya teman-teman. Mari kita sama-sama lihat. The first structure of a descriptive text is identification. Untuk struktur umum yang pertama dari teks deskriptif adalah identifikasi. This is a general orientation to the topic. Ini adalah orientasi umum kepada topik, teman-teman ya. Nah, ini adalah contohnya. I am a very organized person. Ya. Kemudian untuk description-nya atau deskripsinya adalah terdiri dari beberapa feature, teman-teman ya. Untuk feature yang pertama terkait atau membahas study area, teman-teman ya. Contohnya adalah, first I have to a place
I have a place to study. It doesn't have to be big. I use a corner of my bedroom for my study area. I have a desk, a chair, a bookshelf, and a desk lamp there. Second, I always keep everything organized. My desk is neat. I put the books away when I don't read them. Kemudian di sini juga ada feature yang kedua terkait dengan lesson review, teman-teman ya, atau pengulangan pelajaran. Oke, contohnya adalah third, when I study, I review my lesson. I usually take notes on important points. Sometimes I make a mind map for my notes. Fourth, I also make flashcards to memorize new vocabulary. I use colorful paper and arrange to make it. Kemudian untuk feature yang ketiga yaitu study buddy atau teman belajar ya. Contohnya adalah, finally, I also have a study buddy to help each other. He's my classmate and he is good at studying too. Kemudian terakhir, ini ada tambahannya itu komen, teman-teman. Contohnya adalah, I'm happy with my study. I sometimes give myself some rewards. Nah, itu dia teman-teman untuk generic structure atau struktur umum dari sebuah teks deskriptif, ya. Baik, let's move to the next slide. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Oke, this is about adverbs of frequency. Untuk selanjutnya terkait dengan keterangan-keterangan frekuensi atau seberapa sering begitu teman-teman ya. Oke, let's read together this explanation. Mari kita baca untuk penjelasan berikut ini. When we talk about our activity, we sometimes talk about the frequency. For example, always, often, sometimes. They are called adverbs of frequency. Nah, jadi teman-teman, ketika kita semua berbicara tentang aktivitas-aktivitas kita, terkadang kita berbicara tentang frekuensinya atau seberapa sering kita melakukan aktivitas tersebut. Misalnya, selalu, sering, atau bahkan kadang-kadang, teman-teman ya. Nah, contoh-contoh tersebut disebut kata keterangan frekuensi, teman-teman. Oke, let's move to the next slide. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, this is about adverbs of frequency, tentang kata keterangan frekuensi, teman-teman ya. If 100%, jika 100% berarti itu adalah always, teman-teman ya. Kemudian kalau 90% ya berarti usually. Kalau 80% normally or generally, teman-teman. Kemudian kalau 70% itu adalah often or frequently. Kemudian kalau 50 ya, 50% itu berarti sometimes. Kemudian 30% itu adalah occasionally. Kemudian 10% seldom. Kemudian 5% hardly ever atau rarely. Kemudian 0% berarti never. Nah, jadi kalau 100% adalah selalu, teman-teman. Kalau 90% berarti adalah biasanya. Kalau 80% itu umumnya, ya. 70% itu adalah sering. Kemudian ada juga 50% itu kadang-kadang, 30% occasionally juga artinya kadang-kadang, tapi presentasi ada 30%. Kemudian kalau 10% ada seldom atau jarang. Kemudian yang 5% ada hardly ever atau rarely, itu artinya adalah hampir tidak pernah ya. Kemudian juga never, tidak pernah ya, untuk 0%. Nah, saya ulangi kembali teman-teman. Jadi untuk always adalah selalu, usually biasanya, normally atau generally adalah umumnya, often atau frequently sering, kemudian sometimes kadang-kadang, occasionally kadang-kadang juga, ya, tapi berbeda tadi ya untuk presentasinya. Kemudian juga ada seldom yang berarti jarang, hardly ever atau rarely, hampir tidak pernah atau jarang, tapi tadi presentasinya ada 5%, teman-teman ya. Kemudian ada never atau 0%, itu artinya tidak pernah ya. Let's move to the next slide. Kita lanjutkan teman-teman ke slide berikutnya.
Okay, we can also use other adverbs of frequency. Ya, kita juga bisa menggunakan kata keterangan frekuensi yang lain, teman-teman. Ya, ada once every hour atau hourly, ya, setiap jam atau sekali dalam 1 jam. Ya, kemudian every day, setiap hari atau daily. Kemudian once a week or every week, ya, satu kali dalam setiap minggu, satu kali atau setiap minggu begitu ya, weekly. Kemudian once a month, satu kali dalam sebulan atau monthly. Kemudian once a year or every year, ya, satu kali dalam setahun atau setiap tahun atau yearly, teman-teman ya. Oke, let's move to the next slide. Kita lanjutkan teman-teman ke slide berikutnya. This is about examples. Untuk selanjutnya terkait dengan contoh-contoh ya. Khususnya terkait dengan contoh-contoh penggunaan adverbs of frequency, teman-teman ya. Okay, let's see, there are many examples ya in here. Jadi ada beberapa contoh, banyak ya. Banyak contoh teman-teman di sini. Okay. Firstly, yang pertama, Andre regularly checks his class schedule. Secondly, he frequently sets reminders for learning. Thirdly, I usually do my homework right after school. Fourthly, Monita often takes notes while studying. Ya. Kemudian, fifthly, she always writes down homework assignments. Kemudian, sixthly, I always do my homework. And the lastly, I plan my weekly schedule. Ya, jadi di sini untuk terjemahnya teman-teman, yang pertama adalah Andre regularly checks his class schedule. Andre biasanya mengecek jadwal kelasnya. Kemudian yang kedua, he frequently sets reminders for learning. Dia biasanya menyetel pengingat untuk belajar. Thirdly, yang ketiga, I usually do my homework right after school. Biasanya aku mengerjakan pekerjaan rumahku atau PR-ku sepulang sekolah. Kemudian, Monita often takes notes while studying. Monita sering membuat catatan saat belajar. Kemudian, she always writes down homework assignments. Dia selalu menuliskan pekerjaan rumah. Kemudian, I always do my homework. Saya selalu mengerjakan pekerjaan rumah saya. Dan yang terakhir adalah, I plan my weekly schedule. Saya merencanakan jadwal mingguan saya. Nah, itu dia teman-teman untuk coba beberapa contoh. Banyak contoh ya, 7 contoh dari penggunaan adverbs of frequency. Let's move to the next slide. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. This is about vocabularies. Untuk selanjutnya terkait dengan kosakata. Nah, kira-kira ada kosakata apa saja di unit terakhir di bab 4 ini, teman-teman? Let's check together. Mari kita cek sama-sama, teman-teman ya. Oke, yang pertama ada take notes, teman-teman, atau mencatat. Kemudian juga ada review lessons at home, mengulang kembali pelajaran di rumah. Kemudian juga ada do homework, mengerjakan PR. Ya, kemudian ada study area, tempat belajar, ada learning diary, buku harian belajar, ada flashcards, kartu kilas untuk menghafal. Kemudian juga ada study desk, meja belajar. Kemudian juga ada important points, hal-hal penting atau poin-poin penting. Kemudian juga ada mind map, peta pikiran. Kemudian juga ada colorful papers, kertas berwarna. Kemudian juga ada rewards, hadiah. Kemudian juga ada keep on track, tetap berada di jalur yang baik. Kemudian juga ada believe, yakin. Achieve, mencapai. Reminder, pengingat. Study goals, target belajar. Sticky notes, notes atau kertas tempel ya, atau catatan itu teman-teman yang ditempel. Kemudian juga ada time management, pengelolaan waktu. Smaller, lebih kecil. Kemudian juga ada screen time, yaitu waktu yang digunakan untuk menggunakan komputer, menonton TV, atau bermain video games. Kemudian juga ada homework, PR atau pekerjaan rumah, ada assignment, tugas, ada small steps, langkah kecil, kemudian juga ada enough, artinya adalah cukup. Okay everyone, I think that's all for today. Mungkin hanya itu teman-teman untuk pembelajaran kita atau materi kita pada hari ini. Maybe do you have any questions, suggestions, opinions?
thoughts or anything that you want to tell me, you can write them on the comment section. Mungkin teman-teman ada pertanyaan, saran, pendapat, pemikiran, ataupun hal lainnya yang ingin teman-teman sampaikan, silakan sekali untuk dituliskan di kolom komentar ya. Okay, everyone. So, what will we learn at the next meeting? Kira-kira apa ya, teman-teman, yang akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya? Okay, once again, thank you so much, everyone. Yeah, thanks for watching. Terima kasih teman-teman sudah menonton ya. Thanks for watching this video lesson. So, let's close our class today by saying stay happy, stay healthy, and goodbye. Mari teman-teman kita tutup untuk pembelajaran kita atau pertemuan kita pada hari ini dengan mengucapkan stay happy, stay healthy, and goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.